selama ini orang menjual itu langsung membuka harga, tapi sekarang saya dengan niat mengharap ridhonya Allah, saya beri kesempatan teman-teman yang bikin harga deh. Nah nanti siang hari ini kebetulan saya sedang bersilaturahim di rumah Bulis, tapi kalau saya panggil biasanya Mama ya, Mama Lilis. Dulu beliau ini teman main masa kecil. Alhamdulillah sekarang sudah beranjak remaja dewasa. Ketemu lagi dan alhamdulillah mudah-mudahan bertemu di suasana yang lebih baik dari yang dulu ya Mah ya. Amin. Assalamualaikum Mah, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah ana bi khair. Kayak haluk. Apa itu? Apa kabar? Ini udah pernah ke sana ya, jadi sudah lebih pintar daripada saya. Iya, saya akan belajar. Hada min fadli rabbi. Saya banyak teman sebetulnya di depan, di bagian kamera ada Mbak Ginah ya, terus juga di sana ada Ustazah, kemudian ada Mbak Honim ya, nanti kita bakal sorot mereka semua ya. Oke Mama, saya maaf ya, nanya boleh ya? Boleh. Kayaknya pernah dengar ini ruko Mama ada dua ya? Iya. Dua. Kalau yang ini di jalan apa ini? Ini di Jalan Letnan Karjono nomor 10. Letnan Karjono nomor 10 dan kayaknya ada berapa lantai Mas? 3. Ada 3 lantai. Nanti boleh ke sana. Boleh dengan senang hati. Oke, kenapa saya meminta untuk bisa melihat? Karena saya dengar nih Mas, sorry ya Mas, saya dengar itu katanya ini ruko mau dipindahkan lagi ya Mas? Betul, alias dijual. Aduh sayang sekali ya teman-teman, karena tempatnya kalau saya lihat benar-benar strategis, ada di jalan utama Pasar Kota Banjarnegara. Kemudian juga saya lihat ramai loh pembelinya. Tapi nggak tahu alasannya apa, nanti kita bakal korek beliau ya, karena nggak tahu juga sih saya kenapa toko ini harus dijual. Mungkin beliau punya sesuatu ataupun cerita yang bisa dibagikan sama kalian ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan, ada manfaat, ada berbagi ilmu. Amin. Semuanya nggih. Iya. Oke Mah, gimana awalnya latar belakang. Latar belakang kan Oke. karena saya kalau melihat sayang loh Mah dijual ini tokonya. Iya. Oke, jadi begini ya teman-teman semua. Assalamualaikum buat semuanya. Perkenalkan saya Lilis Utami. Saya dan suami berniat menjual salah satu aset kami adalah dengan tujuan biar kami terbebas dari hutang. Jadi qadarullah saya dan suami dulu itu mengawali sebuah usaha itu dengan modal zero alias nol. Kami hanya punya semangat dan tekad karena background kami bukan anak-anak orang kaya, juga kami tidak punya modal apa-apa kecuali modal ridhonya Allah dan modal bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi alhamdulillah dalam perjalanan kami, karena memang pada saat awal itu kami tidak punya uang untuk membeli aset. Kemudian kami meminjam pada sebuah lembaga perbankan dan akhirnya kami bisa membeli satu aset toko di daerah timur Pasar Kota Banjarnegara, juga tidak jauh dari tempat yang sekarang ini kita untuk wawancara teman-teman. Jadi saya 100 meter paling ya Mah ya? Paling 200-an meter dari toko Lilis. Kalau ini kan toko Mila namanya. Jadi teman-teman barangkali ada yang interest untuk ekspansi ke Banjarnegara, insya Allah tempat yang kami tawarkan adalah tempat yang sangat strategis dan insya Allah orientasi ke depan luar biasa. Jadi saya menjual barang insya Allah bukan sesuatu yang merugikan, karena nilai tanah itu pasti setiap tahun itu akan bertambah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin daripada ke deposito, kalau saran saya beli aset dan ini toko. Kalau misalnya teman-teman kok interest untuk membeli kemudian hanya sebagai investasi, teman-teman itu bisa menyewakan lagi kepada saya. Artinya apa? Anda jual langsung untung ya. Jadi
dan ini SHM teman-teman. Jadi intinya tidak akan rugi insya Allah. Kalau misalnya ada yang interest, nanti bisa via Bu Ipung. Ini bukan istilahnya hubungan antara owner dengan makelar ya. Tolong digarisbawahi, kami sahabat baik dan Bu Ipung di sini berniat sangat baik, artinya melepaskan diri saya untuk melunasi semua hutang-hutang di lembaga perbankan. Begitu teman-teman. Mungkin nanti ada yang ingin diketahui lagi ya. Ngomongin masalah strategis ya. Biasanya kan itu kalau strategis pasti berkaitan dengan masalah harga. Nah, masalah harga ini gimana? Harganya diskret atau mungkin nanti langsung bisa hubungi ke nomor telepon yang ada di deskripsi, atau barangkali ada trik khusus ataupun tips yang mungkin teman-teman boleh tahu nih. Nah, ini menariknya. Jadi teman-teman, gini loh. Selama ini orang menjual itu langsung membuka harga. Tapi sekarang saya dengan niat mengharap ridhonya Allah, saya memberi kesempatan teman-teman yang bikin harga deh. Nah, nanti penawar terbaik yang berhak mendapatkan toko tersebut. Jadi intinya teman-teman itu kalau misalnya kok interest untuk meneruskan usaha sembako kami, tinggal masuk, sudah bayar sekali, untung seumur hidup insya Allah, seperti itu nggih. Atau ada dua, misalnya teman-teman, oh saya nggak interest, mau buat investasi aja, oke, nanti saya insya Allah sanggup 1 bulan membayar sewanya 5 juta. Jadi kalau 1 tahun itu 60 juta teman-teman. Nah, monggo siapa yang interest nanti bisa lihat Bu. Kemudian langkah awalnya disurvei dulu. Nanti kalau teman-teman pengen lihat tapi takutnya nanti dikejar-kejar, aduh jangan takut, jangan punya pikiran seperti itu. Kami insya Allah profesional. Tujuan kami adalah menjual yang mana harapannya yang beli tambah berkah, yang menjual juga tambah berkah. Artinya tidak ada unsur pemaksaan, oke? Jadi intinya dengan bisa lihat lokasi, kemudian mungkin sholat istikharah, kemudian memutuskan kalau misalnya beli, bismillah, insya Allah itu bertambahnya kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, kenapa saya menjual aset? Itu cara eksekusi tercepat untuk saya bisa melunasi secepatnya semua tanggungan kami. Karena mengingat usia, jadi saya dan suami sudah merasa tua. Jadi intinya mungkin inilah cara yang ditunjukkan Allah dengan melepas salah satu aset. Jadi teman-teman nanti bisa pilih loh, ada 2 aset yang kami tawarkan, tapi yang hanya boleh dibeli salah satu. Dan yang satu itu persis di samping Pasar Induk Banjarnegara. Nanti mungkin sama Bu Ipung bisa dibantu untuk pengambilan gambar dan lain sebagainya. Oke. Nah, berarti untuk penjualan aset ini semuanya ya, dalam artian sama isinya. Boleh, gitu ya. Jadi kalau misalnya kok teman-teman mau meneruskan usaha sembako yang tadi saya sudah sampaikan, boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman kok buat klinik kecantikan atau buat praktek dokter atau buat apotik, nanti ada istilahnya itu harganya otomatis terkurangi kayak gitu. Penyesuaian ya. Betul. Oke. Mah, ya jadi makin menarik ini. Tapi saya merinding juga ya dengarnya teman-teman, karena seusia beliau ini belum tua loh, ini hoak ya kalau ngomong tua ya. karena memang masih belum ada kepala 5 lah ya, belum ada, masih jauh. Jadi saya merasa sayang kalau mau dijual, cuma itulah hidup ya Mas. Ya, itulah hidup, dan karena ambisi sesaat waktu itu waktu masih muda, emosi juga, jadi akhirnya sekarang harus mendapatkan ujian ya. Ujian atau apa? Kalau saya bilang ini bukan ujian ya, ini cara Allah melatih manusia untuk lebih cerdas, ya. Jadi kita jangan menunggu sampai kita itu nggak berdaya. Mumpung kita masih bisa berdaya guna, kita selesaikan hutang-hutang kita untuk menuju kehidupan yang lebih nyaman, lebih tentram, dan tetap artinya ketika sudah tidak punya hutang pun kita tetap produktif, Bu. Jadi bukan berarti terus kita ngelokro, nggak usaha dan enggak. Kita tetap harus memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita biar lebih bisa untuk bermanfaat terhadap sesama. Karena manusia yang terbaik adalah khairunas anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Manfaat nggih, teman-teman, manfaat. Nah, ini saya semakin penasaran ataupun bisa dibilang tertarik dengan pembicaraan beliau ini. Biasanya itu
pengusaha ya, khususnya pengusaha, paling pengusaha muda seperti ini, kalau melihat aset yang dimiliki sudah sebesar dan sebanyak ini, kadang-kadang mau melepaskan sayang ya, eman-eman gitu ya, susah. Nah, ini yang saya pengen tanyakan ke Mama Lilis, pengalaman apa? Mungkin semacam dapat apa hidayah atau apa gitu ya, kenapa terus tiba-tiba mau menjual gitu? Ya. Terus ya. berapa lama dari keinginan untuk menjual sampai di dalam hati itu langsung udahlah, pokoknya ini saya mau harus jual, harus saya tuntaskan permasalahan ini gitu. Ya, jadi ada pengalaman spiritual yang luar biasa teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, bukan dalam konteks ria, tapi dulu itu Lilis itu seorang yang sangat ambisius. Dalam artian ketika sebuah lembaga perbankan kok percaya itu ada mohon maafnya itu ada ujub, ada kebanggaan. Oh berarti usaha saya bisa diperhitungkan, berarti dianggap qualified, kredibel dan sebagainya. Tapi setelah ternyata teman-teman, ketika saya 2014 itu atas izin Allah itu saya bisa ngantar emak saya ke Baitullah haji pada waktu itu. Begitu saya lihat Ka'bah teman-teman, Masya Allah, itu langsung hati saya kok teringat, ya Allah kok saya masih punya hutang, kok kesini saya masih ada hutang gitu. Walaupun ketika berangkat ke Mekah itu perasaan-perasaan seperti itu tuh nggak ada teman-teman, itu ujuk-ujuk aja, suddenly gitu. Jadi kemudian saya terdorong langsung, ya Allah, saya pikir saya itu gini teman-teman, Allah itu ketika menghendaki seorang hamba untuk dicabut nyawanya hanya dengan sekejap mata. Nah itu yang saya takutkan teman-teman. Jadi jujur saja, memang dia jual itu terjadi sejak 2014. Tapi waktu itu suami masih belum ridho karena pikir beliau anak banyak, anak saya 6 teman-teman. Jadi pertimbangan suami kan ini masa depan masih panjang. Tapi siapa sih yang akan menjamin bahwa umur kita masih panjang? Karena dua hal yang sudah dijamin Allah itu adalah rezeki dan ajal. Artinya kita tidak perlu risau dengan rezeki kita dan kita tidak perlu risau dengan ajal. Tapi yang harus dipersiapkan adalah bekal yang belum dijamin itu surga. Nah diantaranya adalah upaya saya untuk segera melunasi hutang-hutang saya adalah sebagai salah satu sarana untuk saya ketika Allah berkehendak menghendaki saya pulang, menghendaki nyawa saya, akhirnya saya dan suami itu sudah dalam keadaan yang tidak punya hutang. Karena apa teman-teman? Hutang itu adalah hak Adam sesama Adam. Artinya Allah tidak mengampuni dosa hutang. Semua dosa sebesar apapun dosa kita kepada Allah diampuni. Ya, jadi kalau teman-teman dosa entah sebanyak puing di lautan dengan istighfar dan taubatan nasuha, dosa teman-teman diampuni. Tapi dosa kita membawa hutang itu tidak akan terampuni sebanyak apapun amal kita. Nah dari situ, jadi teman-teman semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat semua. Gak usah malu jual aset. Kita itu malu itu kalau punya utang nggak mau bayar, itu baru kita harus malu ya. Jadi mindset kita itu harus dirubah. Bahkan banyak orang-orang kok nggak malu ya, maksudnya mau jual aset terus kadang minta doanya dong biar lunas. Saya nggak pernah malu karena kita tidak pernah tahu teman-teman dari mulut-mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita harus tetap semangat, tetap berbaik sangka, dan satu lagi, apapun ikhtiar kita, apapun usaha kita diniatkan semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah. Mohon doanya ya teman-teman, semoga di antara panjenengan semuanya banyak rezeki dan berlimpah keberkahan, dan semoga yang punya uang yang memang istilah tidak hutang, kalau mau investasi monggo kita tunggu. Semoga keberkahan kita semua bertambah dan teman-teman pemirsa semua diberikan umur yang barokah dan semua hajat diijabah. Dan untuk Bu, selamat dan sukses, semoga channel YouTube-nya semakin menuai berkah dan sesuai dengan target, semoga segera menjadi yang terbaik. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke teman-teman, sudah banyak banget ya yang disampaikan, dan ini satu kejujuran ya Mak. Iya, satu kejujuran, tapi nggak sedih ya Mak? Enggak Sedih ya? Enggak. Bisa senyum-senyum loh, mau jual aset bisa senyum, baru kali ini loh saya lihat orang mau jual aset yang megah senyum ya, ini baru ini. Dan satu saya salut karena
di situ tersampaikan tidak harus merasa malu menjual sesuatu karena ya kalau saya mungkin belum bisa juga Pak. belum bisa. Jadi masih ada rasa sayang gitu ya, sayang udah segede ini dijual ya Allah mah. Semua dari Allah, dan Iya, akan iya, kembali kepada Allah. iya. Insya Allah begitu. Aduh, saya merinding Kak Mbak Gina, merinding ya. Oke, mudah-mudahan Mbak Gina ikut doakan ya Ustazah sama Mbak Hanim bisa ikut doakan juga. Mudah-mudahan teman kita ini segera terbebas dari hutang. Insya Allah sebentar lagi saya nggak punya utang ya teman-teman. Amin. Oh iya, mau berbagi doa hutang boleh? Boleh. Doa melunasi hutang. Oke, ini paling penting mulai ini. Iya, juga, jadi ya. cuman riwayat hadisnya nanti bisa ditanyakan kepada Ustazah. Tapi intinya gini, yang doa pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ghajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Amin. Doa yang kedua teman-teman ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kahfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Amin. Itu dibaca tiga kali. Kemudian yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal maktami wal maghrab. Allahumma inni a'udzubika minal maktami wal maghrab. Allahumma inni a'udzubika minal maktami wal maghrab. Amin. Semoga diijabah ya Bu. Amin rabbal alamin. Oke Mas, sekarang kita bakal lihat tadi ya, boleh? Dari mana dulu ini? Kita keliling ke toko Mila dulu ya teman-teman ya. Yang toko Lilis ada di sebelah sana, tapi nanti kita bakal ke sana langsung ya. Soalnya ini jaraknya sekitar 200 meter. Kita mau ke toko Mila dulu ya. Kita bakal survei langsung ke toko Mila seperti apa. 3 lantai ya teman-teman ya. 3 lantai, halaman parkirnya juga luas. Ini kanan kiri juga ruko, tapi yang sebelah tutup ya, mungkin libur. Nah, oke, kita bakal segera masuk ke toko Mila. Luasnya keseluruhan berapa? 220 meter. 220 meter. Oke. Kalau 3 lantai kisaran 400 meter teman-teman. Oh gitu. Dan ini lokasi untuk kasirnya Mbak Kasir. Halo, masuk YouTube. Waalaikumsalam. Belum assalamualaikum. Assalamualaikum. Grogi. Kalau bawahnya aja berapa meter ini mah untuk ruangan yang jualan? Ini kan lantai 1 ya Bu. Kisaran 100 hampir 200 meter Bu. 200-an meter ya. Oke. Di sana ada underground. Ada bawah lantai tapi cuma sedikit. Oh gitu ya. Ya. Terus ada kamar mandi juga ya Mah ya? Ada kamar mandi. ala kadarnya Bu. Oke. Ayo Mah kita ke atas. Kita tadi belum ke ruang paling lantai 3 ya? Iya belum. Oke. Halo Mas. Mas masuk YouTube Mas. Lambaikan tangan dulu. Itu karyawannya Mama Lilis ya. Cowok-cowok. Halo sip. Yuk kita naik. Nah, ini lantai 2 yang biasa sementara ini dimanfaatkan untuk acara pengajian ya. Oh iya. Iya. Ayo Mbak Hanim ikut Mbak Hanim ke lantai 3 yuk. Ya Mbak Gina. Ayo. Biar ada saksi juga. Ini sahabat-sahabat saya semua ya. Ini kita udah masuk ke lantai 3. Wow, ini kamar pengantin ini. Ini sebelah Itu kamar mandi. utara. Kamar mandi dulu. Kamar mandinya masih ala kadarnya, original ya. Berarti ini untuk mandi khususon. Oke, ini pengantin baru ya. Ini lantai 3, jadi memang disetting mungkin memang buat kamar pribadi ya, untuk tempat beristirahat. Bahwa nih Mbak Gina, coba sini. Kalau dari atas ke bawah, nah ini teman-teman ya.
Ini bukti bahwa kita udah berada di lantai 3. Terus itu Bu pemandangannya Bu buat Makanya. pengantin baru kalau pagi-pagi tuh kan lihat Lagi gunungnya indah ya. terlihat kan Bu. Aduh view-nya gunung Hijau ya. teman-teman. Ini apalagi kalau sore menjelang malam Jumat loh, menjelang malam Jumat. Oke, nanti kita langsung ke toko 2 ya, Mama Lis ya. Ini yang buat gudang gas sama sembako. Dari dulu lebih ke sembako. Lantai bawah dagangannya juga lengkap ya. Sibuk Mas? Sibuk. Ini yang buat gudang luas banget nih. Luar biasa nih teman-teman. Ini besar sekali loh ini. Namanya juga gudang berantakan biasa ya. Nah ini karyawannya Mama Lilis. Halo cantik. Sibuk? Enggak Bu. Oh enggak. Masuk YouTube ya. Sip ya. Oke, kita sekarang mau ke lantai 2. Tadi gudangnya luas banget ya, Mah? Iya. Kalau sini ukurannya berapa, Mah? Yang toko Lilis. Ini kan 2 toko. Sertifikatnya 4. Oh, gitu ya. Iya. Kalau yang Mila tadi? 1 Satu sertifikat, sertifikat. 1 toko. Oke. Iya. Ini emas. Sehat, Mbak. Kita mau ke lantai 2. Ini 2 lantai tok ya, Mah? Yang ada 4 sertifikat. Atas nama sendiri semua, Mah? Iya. Oke. Bagian belakang ya Bu. Ini kamar. Mbak, masuk YouTube. Makan sama apa? Ikan asin. Ikan asin. Ini ada berapa kamar, Mah? Ini bisa jadi 3 kamar Bu kan? Oh, Di situ. gitu ya. Nah, kamar dalam, Iya. kamar mandi dalam. Ini Kamar mandi dalam. satu. Kamarnya juga luas-luas loh, ukuran Iya. kamarnya. Oke, sekarang kita ke dapur. Oke, ke dapur. Ini dapurnya Bu. Tapi aduh. Ini kurang- kebanyakan isi nih, Mah. Ya, tidak rawi blas. Ini Nah, ruang jemuran, ruang ruang jemuran. setrika. Halo. Aduh, ya Allah. Ini kamar. Ini ada 2 kamar juga di sini. Sholatan. Sholatannya di sini. Itu lagi dijemur kali, Mah. Lagi dijemur. Itu akuariumnya banyak sekali. Ya, arwana Bu. Arwana ya. Nah ini kalau saya ngintip keluar, ini dari lantai 2 itu jalan bawahnya ya teman-teman ya. Itu ruko-ruko yang ada di depan ruko ini. Kalau di sini masih ikut jalan apa, Mah? Letnan Karjono nomor Sama. 6. Oh ya, Mah. Sekali lagi disampaikan ke teman-teman untuk masalah harga yang paling penting nih. Harganya ini spesial, teman-teman. Bikin harga sendiri. Wow. Nanti harga yang paling menarik itu yang mendapatkan tempat ini. Oke. Atau mau pilih yang di Mila. Baik teman-teman, usai sudah ya kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini bareng sama Mama Lilis. Dan sekarang saya mau asaknya pulang, Mama Lilis. Belum salam penuh cinta dulu, Mas. Oh iya. Salam penuh cinta. Gini ya. Assalamualaikum. Oke, dah. Barakallahu fikum. Sehat berkah semuanya.